Baiklah kawan-kawan sekalian, kembali lagi dalam kelas matematika bersama Mr. Wan. Bagaimana kabar kawan-kawan sekalian? Mr. Wan harap kalian semua sehat-sehat saja ya. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai bangun ruang. Karena dalam video sebelumnya telah dibahas mengenai ciri-ciri dari tiap bangun ruang. Pada video kali ini akan dibahas mengenai rumus-rumus dari tiap bangun ruang tersebut. Yang pertama adalah kubus. Kubus sendiri merupakan bangun ruang yang terdiri atas 6 persegi. Untuk volumenya sendiri yaitu sisi dikali dengan sisi dan dikalikan dengan sisi pangkat 3. Lalu untuk luas permukaannya, dikarenakan kubus sendiri terdiri atas 6 buah persegi dan pastinya persegi tersebut memiliki sisi yang panjangnya sama, di mana sisi kali sisi merupakan luas dari persegi. Oleh karena itu, luas permukaannya adalah 6 dikalikan sisi kuadrat. Langsung kita ke contoh soal. Sebuah kubus mempunyai panjang salah satu rusuknya adalah 7 cm. Maka volume dari kubus tersebut adalah, perlu diketahui kubus memiliki sisi yang sama panjang. Sehingga jika diketahui salah satu sisinya, lebih dari cukup untuk mencari volume dari kubus tersebut. Volumenya adalah sisi dikalikan dengan sisi dikalikan dengan sisi, maka adalah 7 dikali 7 dikali 7. Nah, maka untuk volumenya adalah 343 cm pangkat 3. Mengapa menggunakan pangkat 3? Karena volume sendiri merupakan bidang berdimensi tinggi 3. Maka jawabannya adalah B. Untuk volumenya panjang kali lebar kali tinggi, maka di sisi lain luas permukaannya merupakan luas dari tiap-tiap sisi yang ada. 2 kali panjang kali lebar ini berasal dari panjang kali lebar karena merupakan sisi bagian bawah, juga ada sisi bagian atas. Oleh karena itu, mengapa harus dikalikan dengan 2? Untuk panjang kali tinggi diperoleh dari sisi depan, panjang kalikan tinggi. Selain sisi depan, juga terdapat sisi bagian belakang. Oleh karena itu dikalikan dengan 2. Lalu untuk lebar kali tinggi diperoleh dari sisi kanan dan juga sisi sebelah kiri. Karena berjumlah 2, maka dikalikan dengan 2. 2-nya ini didistribusikan sehingga dapat dikeluarkan, sehingga dipersingkat menjadi 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sebuah balok yang memiliki panjang 8 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 12 cm. Panjangnya 8, lebarnya 10, tingginya 12. Yang dipertanyakan adalah volume. Untuk rumus volume balok yaitu panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Panjangnya adalah 8, lebarnya adalah 10, dan tingginya adalah 12. 8 dikalikan 10 adalah 80, lalu dikalikan dengan 12. Didapat 960. Satuannya cm pangkat 3. Jawabannya adalah B. Bangun ruang selanjutnya adalah prisma, tetapi Mr. Wan ambil bangun prisma segitiga. Untuk volumenya sendiri yaitu luas alas dikalikan tinggi. Dikarenakan alasnya ini berbentuk segitiga, sisi alas dan sisi tutupnya, luas alasnya dapat diganti menjadi tengah dikalikan alas dikalikan tinggi alas, lalu dikalikan dengan tinggi oleh prisma. Untuk luas permukaan tidak ada rumus yang tetap karena tiap-tiap luas dari sisi harus dihitung lalu dijumlahkan. Mulai dari sisi alas, sisi selimutnya, dari kiri, kanan, dan bawah itu harus dihitung dan dijumlahkan secara keseluruhan. Contoh soal yang pertama, sebuah prisma segitiga, panjang alasnya 18, tingginya 15, dengan tinggi prisma 26 cm. Volumenya adalah luas alasnya sendiri yaitu setengah dikalikan alas dikalikan tinggi alas dan dikalikan lagi dengan tinggi dari prisma. Maka setengah dikalikan alasnya 18, tinggi alasnya 15, dan tinggi prismanya adalah 26. Apakah ada bilangan genap? Ya, ada 18 di sini. Jadi 2 dibagi 2 menghasilkan 1, dan 18 dibagi 2 menghasilkan 9. Yang tersisa adalah 9 dikalikan dengan 15 dikalikan dengan 26. Kita hitung terlebih dahulu 15 dikalikan 9. Hasilnya adalah 3510. Satuannya karena sama cm semua, maka adalah cm pangkat 3 untuk volume. Jawabannya adalah D.
Dah, waktunya kita untuk break terlebih dahulu. Bagi kawan-kawan sekalian, silakan kedap-kedipkan mata supaya tidak terlalu tegang karena telah menyaksikan beberapa video pembahasan. Mr. Wan mengerjakan beberapa soal tadi. Yang mau minum silakan mengambil minum, yang mau mengambil snack atau jajan silakan. Karena sebentar lagi Mr. Wan akan memulai pembahasan soal-soal mengenai bangun ruang yang ada. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Bangun ruang selanjutnya adalah tabung, di mana dari tabung sendiri memiliki tinggi tabung mulai dari sini sampai sini. Lalu untuk jari-jari atau air merupakan jari titik pusat menuju ke tepi lingkaran. Sedangkan untuk diameter merupakan dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran yang lain melalui titik pusat. Jadi volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi, di mana alasnya berbentuk lingkaran, maka luas dari lingkaran itu sendiri adalah pi kali R kali R. Untuk tingginya adalah tinggi tabung. Lalu untuk luas permukaan adalah 2 kali luas alas. Mengapa dikalikan 2? Karena alasnya ada pada di bawah dan sebagai tutup di atas. Lalu dikalikan dengan luas limut, di mana luas limut ini berbentuk persegi panjang. Jadi panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah 2 kali pi kali R, atau dapat disebut juga sebagai keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran juga sama 2 kali pi kali R atau pi kali D. Pi ini terdapat 2 pilihan. Ketika jari-jari atau diameter itu dapat dibagi dengan 7, maka dapat menggunakan 22/7. Lalu apabila jari-jari atau diameter tersebut tidak dapat dibagi dengan 7, maka menggunakan 3,14. Untuk contoh soalnya, sebuah kaleng roti berbentuk tabung. Anggap saja ini adalah kaleng roti dengan diameternya adalah 28. Berarti dari ujung hingga ke ujung adalah 28 dengan tingginya adalah 10. Mr. Wan tuliskan di sini diameter sama dengan 28 cm. Karena yang ditanyakan adalah volume, maka kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu, di mana jari-jari merupakan setengah dikalikan diameter, maka jari-jarinya adalah setengah dikalikan 28. 28 dibagi 2 adalah 14. Kita dapat jari-jari dari tabung tersebut adalah 14 cm, sedangkan untuk tingginya sendiri adalah 10 cm. Dengan diketahuinya jari-jari dan tinggi dari tabung, maka kita sudah dapat mencari volume dari tabung tersebut. Untuk volumenya adalah pi dikalikan R dikalikan R dikalikan T. Karena jari-jarinya adalah 14, kelipatan 2 dari 7, maka kita dapat menggunakan pi yang bernilai 22/7. R-nya adalah 14, dikalikan 14, dikalikan tingginya adalah 10. 7 dibagi 7 menghasilkan 1, 14 dibagi 2 menghasilkan, 14 dibagi 7 menghasilkan 2. 22 dikalikan dengan 2 adalah 44, maka kita akan menghitung 44 dikalikan dengan 14. 6160 atau 6160. Nah, setelahnya cm semua, maka ini merupakan cm pangkat 3. Sehingga jawabannya adalah A. Untuk slide selanjutnya, kita berpindah ke bangun ruang kerucut. Kerucut sendiri kurang lebih sama seperti limas, hanya saja memiliki ciri khasnya sendiri karena berbentuk lingkaran. Untuk volumenya, kita menggunakan sepertiga. Mengapa demikian? Karena kerucut sendiri, apabila kita menggambarkan sisi tegak seperti ini pada kiri dan kanannya, maka ini akan menjadi 3 bagian sama besar. Oleh karena itu, kita hanya menggunakan 1 dari 3 bagian ini, 1, 2, 3. Dengan demikian, volumenya adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi kerucut. Di mana alasnya lingkaran, maka kita menggunakan luas dari lingkaran, yaitu pi kali R kali R. Soalnya adalah sebuah kerucut memiliki tinggi 35 dan jari-jarinya adalah 15. Diketahui tingginya adalah 35 cm dengan jari-jarinya adalah 15 cm. Volumenya adalah 1/3 dikalikan luas alas, di mana alasnya lingkaran, pi dikalikan R dikalikan R dikalikan T. Oh, sepertinya ada yang bisa dikalikan 7, yaitu 35.
maka 1/3 dikalikan pi-nya kita menggunakan 22/7 dikalikan 15 dikalikan 15 dikalikan 35. Untuk 3-nya kita bisa coret dengan 15 karena merupakan kelipatan ke 5 dari 3. Lalu untuk 7-nya kita bisa bagi dengan 35 menjadi 5. 1 kali 2 adalah 22 dikalikan 5 dikalikan 15 dikalikan 5. Maka hasilnya adalah 8250. Karena satuannya cm, maka cm pangkat 3. Dan jawabannya adalah A. Untuk bangun ruang selanjutnya adalah bola, di mana jari-jarinya merupakan dari titik pusat bola menuju ke tepi bola. Mengapa volumenya 4/3? Karena bola tersusun atas 4 lingkaran yang berdimensi 3. Lalu untuk luas permukaannya, karena tadi pada volume merupakan 4 lingkaran berdimensi 3, maka luas permukaannya sudah pasti 4 buah lingkaran, alias 4 kali luas lingkaran itu tadi. Sehingga 4 dikalikan pi kali r kuadrat. Ini duanya tidak naik, ini duanya turun, nakal ini. Diketahui sebuah bola dengan jari-jari 7 cm. Wah, dengan jari-jari saja kawan-kawan sekalian dapat menemukan volume dari bola itu sendiri. Ingat volumenya apa? 4 bola berdimensi 3 dikalikan pi dikalikan r pangkat 3. Oke, kita tahu bahwa jari-jarinya adalah 7. Sudah pasti dapat dibagi dengan 7. Maka 4/3 dikali 22/7 dikalikan 7 sebanyak 3 kali. 7 dicoret habis dengan 7. Maka 4 kali 2 adalah 88. 7 kali 7 adalah 49. Dibagi dengan 3. Kita akan menghitung 88 dikalikan dengan 49. 4312 akan dibagi dengan 3. Berapakah hasilnya? Sehingga jawabannya adalah 1437,33. Mr. Wan hanya ambil 2 angka saja karena ini tak hingga untuk angka 3-nya. Dengan satuannya cm pangkat 3. Untuk bangun ruang selanjutnya adalah limas. Mr. Wan ambil contoh yaitu 5 segitiga dan 5 segi 4. Yang ini segitiga, yang ini segi 4. Untuk volumenya, volume seluruh limas yaitu 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Apabila 5 segi 4, maka kita menggunakan luas segi 4 atau persegi panjang. Lalu untuk 5 segitiga, kita gunakan luas segi 3. Untuk mencari volume pada 5 segi 4 di samping, berarti kita menggunakan volume 5 segi 4, yaitu 1/3 dikalikan panjangnya, yaitu 20, dengan lebarnya 5, 12 dikalikan 5, dengan tingginya adalah 18. 3 dibagi 3 menjadi 1, 12 dibagi 3 menghasilkan 4. Maka 4 kali 5 adalah 20 dikalikan 18. 360 cm pangkat 3. Jawabannya adalah C. Wah, ternyata semua soal tadi sudah diselesaikan oleh Mr. Wan. Yeay. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian dalam menyaksikan Mr. Wan membahas beberapa soal mengenai bangun ruang tadi. Silahkan kalian tulis pada kolom komentar ketika ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membuat kawan-kawan sekalian penasaran. Mengapa bisa begini Mr. Wan? Mengapa bisa begitu? Silahkan kalian tulis semuanya dalam kolom komentar di bawah ini. Ingat, berkomentarlah yang sopan dan menggunakan bahasa tidak menyinggung pihak-pihak yang lain. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.